Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kulezar, lebih dari kultur jaringan, ya. Karena ini banyak sekali yang nanya-nanya tentang pembuatan larutan, ya. Karena nggak hanya ini ya, nggak hanya para pemula, terus mahasiswa juga yang misalnya sekolah di universitas gitu kan, yang ngambil pertanian atau biologi juga banyak yang masih bingung tentang ini tentang pembuatan larutan gitu ya. Kalau misalnya mahasiswa ya udah buka lagi tuh buku stokiometrinya gitu ya. Cuman ya buat misalnya teman-teman yang memang aduh gimana ya gitu, agak-agak ribet gitu ya. Bahkan mungkin bukunya udah nggak ada atau misalnya bisa search di internet tapi juga nggak ngerti gitu ya. Pokoknya intinya larutan dalam kultur jaringan yang umumnya digunakan itu pertama konsentrasinya itu persen itu bagian per 100 ya. Jadi misalnya kalau misalnya persen juga ada dua, ada persen bobot per volume, ada persen bobot per bobot ya. Pokoknya intinya persennya itu kalau misalnya bobotnya 100 gram berarti zat aktif atau misalnya bahan kimia yang kita timbang 1 gram kalau 100 gram. Nah, tapi kan itu ini ya apa sih agak-agak gampang lah ya kalau misalnya persen, nggak akan mengalami kesulitan gitu ya. Terus Bang Asep bagaimana kalau bentuknya larutan? Misalnya kayak kemarin nih Bang Asep ini ya benzalkonium chloride ya 50%. Sedangkan yang dipakai itu antara 0,1 sampai 0,7% gitu ya. Nah, ada rumusnya V1N1 V2N2 ya. Misalnya kalau kita mau 0,5% ya. Jadi kita tinggal masukin aja V1-nya itu yang diketahui, V2-nya yang ditanyakan maksudnya. Terus C1-nya 50 ya, terus V2-nya 100 mili misalnya ya, atau 1 liter lah yang lebih gampang. V2-nya 1 liter. Kemudian konsentrasi yang mau kita cari itu 0,5 ya. Nah, jadi kalau misalnya diinikan tinggal dikalikan 0,5 kali ini apa sih kali 500 kali 1 liter berarti kan 500 mili ya. Nah, jadi volume yang akan diambil dari sini ya itu tinggal 500 dibagi 50. Jadi berapa tuh? 10 ya. Jadi kita pipet 10 mili, kemudian masukkan ke gelas ukur atau labu takar yang ukuran 1 liter yang lebih gede dari ini. Ya, kita masukkan 10 mili kemudian ditambahkan Aquades sampai 1 liter. Nah, kalau kita mau buat 100 mili gimana Bang? Ya berarti cuma 1 mili. Ya. Nah, oke. Jadi itulah ya kalau misalnya dalam bentuk persen untuk larutan. Jadi baca dulu, oh ini berapa persen. Kayak kemarin kan ada H2O2 atau hidrogen perioksida juga sama cara ngitungnya kayak gitu ya. Terus kalau ppm itu biasanya kayak antibiotik dan sebagainya kan harus ppm, hormon juga ya. ppm itu part per million, bagian per sejuta ya. Jadi kasarnya miligram per liter ya. Jadi gitu, makanya kan ada pembuatan larutan stok 1000 ppm. Nah, 1000 ppm itu berarti 1000 miligram per liter, 1 gram per liter, atau 100 miligram per 100 mililiter. Gampang kan ya? Nah, kayak gitu aja yang ininya. Nah, jadi kalau larutan stok misalnya kita mau menambahkan, kita mau bikin larutan BAP 0,5 ppm atau 5 ppm. Nah, kalau kita buat larutan yang tadi 1000 ppm, kan kita tinggal mipet ya. Kalau 5 miligram berarti 5 ppm berarti 5 mili kita pipet, kita tambahkan ke larutan MS kita, kemudian kita tambah air destilata sampai 1 liter. Itu kan gampang kalau ppm ya. Nah, yang agak-agak ribet itu molar ya. Kalau molar itu mol larutan, mol zat terlarut per liter larutan, volume ya. Nah, itu ada rumusnya ya.
M sama dengan gram per mr. Mr sendiri, nah ini yang kalau misalnya nggak pernah ngambil kimia atau nggak pernah belajar kimia harus bacanya lebih lanjut ya, bacanya lebih lanjut karena ini harus baca sistem periodik unsur-unsur. Misalnya kan ada NaOH, natrium itu 23, oksigen 16, hidrogen 1, jadi kan 40 gitu ya. Nah ini yang kadang-kadang banyak orang yang memang kurang paham gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya molaritas atau kodenya itu M besar ya, itu gampang gitu ya. Gram per mr kali 1000 per V larutan, tergantung jumlah yang akan kita larutkan. Jadi misalnya kalau kita ingin membuat larutan dengan konsentrasi 1 molar, misalnya tadi NaOH ya, ya kita tinggal timbang ya, mol itu kan gram per mr. Nah berarti kali 1000 per V larutan. Nah kalau misalnya kita mau bikin V larutannya itu 1 liter, berarti kan 1000 per 1000 1. Jadi kita cuma tinggal timbang 40 gram NaOH, kemudian kita larutkan dengan air, misalnya 100 ml dulu, kemudian kita masukkan ke gelas ukur ya, kemudian kita tambahkan sisanya sampai 1 liter ya, itu kalau molaritas. Kemudian kalau normalitas, nah normalitas itu kadang-kadang mirip dengan ini, dengan orang tuh kadang ini kayaknya sama nih, padahal beda gitu ya. Normalitas itu lebih ke ekuivalen dari zat tersebut. Ada misalnya kan tadi Bang Asep bilang tentang NaOH. Nah, yang ini kan OH-nya itu Na plus ditambah OH min ya. Nah, itu ininya 1 gitu ya. Ekuivalennya itu 1. Oke, yang satu lagi adalah normalitas ya. Normalitas itu kita memperhitungkan valensi ya. Nah, beruntung kalau NaOH 1 normal sama dengan 1 molar. Itu sama ya. Jadi ada yang nanya Sepo gitu, ini siapa namanya Sepo ya. Dan itu banyak ya pertanyaan yang kayak beliau itu. Untuk buat larutan NaOH 1 normal itu berapa Bang Asep gitu. Banyak tuh yang nge-DM gitu ya. Nah, kita tinggal timbang aja 4 gram. Kemudian kita larutkan dengan sedikit air dulu, misalnya 20 ml air, kemudian masukin ke gelas ukur ya. Kemudian yang bekas tadi ngelarutin itu masukin air lagi, kita bilas, tapi air bilasannya masuk sini sampai 100 ml ya. Nah itu NaOH 1 normal atau 1 molar karena sama valensinya ya. Nah ini memang agak-agak bingung ya. Jadi kalau misalnya memang kurang jelas, ada pertanyaan, silahkan di komen. Bang, saya mau buat larutan ini sekian konsentrasinya, silahkan di komen, nanti dibalas ya. Mungkin nanti atau mungkin yang lain juga ini kayaknya bantuin Bang Asep deh, kita share ilmu di situ ya, silakan gitu ya. Jadi silakan komen di sini ya. Terima kasih sudah mampir dan semangat belajar kultur jaringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.